Pemirsa, PT Garuda Indonesia diminta menyiapkan kursi kelas bisnis untuk keberangkatan haji 80 anggota DPR pada tahun ini. Dan permintaan itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Utama Garuda Indonesia. Hal ini mengusik nurani masyarakat, di mana sempat disampaikan bahwa DPR mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu, mengingat posisi DPR yang memang wakil rakyat. Namun lebih jauh, kami juga akan membahas bersama Lusius Karus, peneliti dari Formapi. Selamat sore, Mas Lusius. Masih di mute, Mas, suaranya belum kedengeran? Ya, sekarang baru kedengaran. Ya. Tadi juga saya mendengar pertanyaan dari studio nih. Ya, tadi kami juga sudah sempat berbincang dengan Pak Irfan, selaku Direktur Utama dari Garuda Indonesia. Sudah disampaikan sebenarnya klarifikasinya. Tapi mungkin Mas Lusius punya pendapatnya, ini terkait permintaan DPR untuk mendapatkan kelas bisnis dan juga kuota, Mas. Ya, saya kira sih, saya juga mendengar tadi klarifikasi dari Pak Irfan ya. Iya. Tapi kan tadi di klarifikasi seolah tidak ada apa-apa gitu dari pihak Garuda. Garuda ini kan penyedia jasa ya, dan kebetulan dia adalah perusahaan milik negara ya. Yang jadi catatan saya tentu saja dari pihak DPR ya, karena ini adalah kegiatan ibadah haji ya. Dan ibadah haji ini kan urusan privat anggota DPR ya. Jadi sulit dipahami ketika kemudian sekjenan DPR terlibat untuk menjadi semacam apa gitu ya, penyedia layanan, kemudian mengumpulkan anggota DPR untuk tujuan keberangkatan ke tanah suci ya. Dan saya kira disitulah persoalannya ketika kemudian sekjenan DPR menggunakan posisi mereka, menggunakan jabatan mereka, melakukan sesuatu untuk memastikan keberangkatan mereka tanah suci menggunakan fasilitas kelas ekonomi, kelas bisnis gitu ya, di pesawat Garuda. Karena kita tahu kalau sekjen DPR yang kemudian menghubungi pihak Garuda, maka bukan cuma relasi pertemanan yang yang terjadi di sana ya. Ada DPR dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, yang dalam hal itu saya kira sangat mungkin bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak Garuda ya. Karena kita tahu bahwa sebagai perusahaan plat merah, Garuda punya hubungan kemitraan dengan DPR ya, sehingga permintaan dari DPR hampir pasti sulit untuk tidak dipenuhi, kecuali kalau misalnya dalam hal ini ada penolakan dari pihak Arab Saudinya. Kalau tidak, saya kira urusan kuota tambahan yang diupayakan oleh pihak Garuda itu bisa jadi muncul karena permintaan DPR itu ya. Pihak Garuda bisa saja tidak punya kekuatan untuk kemudian menolak permintaan itu, karena yang kemudian meminta itu sekjen DPR dengan segala kewenangannya, mungkin mewakili anggota DPR atau mungkin mewakili DPR secara institusi ya. Tapi kan sebenarnya itu iya. Tapi kan sebenarnya Mas Lusius, bahwa DPR sendiri tidak menggunakan uang rakyat tapi bayar. Jadi sebenarnya punya hak juga dong untuk diberangkatkan. Apalagi tadi sebetulnya upaya negosiasi yang dilakukan Garuda sendiri sebenarnya bukan untuk DPR aja, tapi juga memang untuk para jemaah haji yang ingin berangkat haji. Gimana Mas Lusius? Betul, kita belum tahu juga apakah betul nanti menggunakan uang rakyat, tapi kemudian apakah nanti menggunakan uang pribadi ya. Tapi bahwa ini kemudian diupayakan secara kelembagaan melalui sekjen DPR, saya kira itu soal. Yang saya katakan dari relasi kekuasaan antara DPR dengan pihak Garuda yang membuat atau yang membuka kemungkinan hubungan kekuasaan itu bisa membuat pelayanan yang diberikan oleh Garuda tidak profesional lagi ya, kepada pemberi jasa. Dan saya kira sih kan tadi sudah diakui bahwa naik haji itu urusan pribadi, ibadah ya, yang dilakukan oleh yang diupayakan oleh setiap umat gitu ya, untuk kemudian bisa melakukan ibadah haji itu ya. Karena urusan pribadi ini kemudian tidak ada urusan lembaga ya. Kita baru kemudian bisa menerima alasan DPR atau sekjenan DPR menghubungi pihak Garuda ya, kalau rombongan anggota DPR yang akan berangkat itu dalam rangka menjalankan tugas, misalnya melakukan fungsi pengawasan mereka, mengecek secara langsung kegiatan naik haji yang terjadi pada tahun 2023 ini seperti apa. Dan saya kira DPR juga punya pengalaman mengirimkan sejumlah anggota pada saat musim haji itu, untuk kemudian memastikan pelayanan yang diberikan kepada jemaah kita itu maksimal.
Jadi kalau untuk menjalankan itu, saya kira fine-fine aja gitu ya. Sekjen DPR memfasilitasi lembaga DPR dengan pihak Garuda untuk memastikan adanya penerbangan khusus gitu ya ke Arab Saudi untuk tujuan anggota DPR melakukan pengawasan itu. Tapi ini kan urusan pribadi anggota mau melakukan menjalankan ibadah gitu ya. Apa urusan kemudian DPR secara kelembagaan ikut terlibat di sana ya. Jadi maksud Mas Lusius, meskipun ini adalah anggota DPR yang meminta, sebaiknya juga ikut menunggu seperti jemaah-jemaah haji yang lain yang menunggu sampai puluhan tahun begitu? Ya, saya kira itu yang paling tepat karena itu urusan pribadi ya. Jadi mestinya kemudian kita melibatkan lembaga. Ya, kalau ada anggota DPR yang merasa sudah siap untuk menjalankan ibadah, saya kira dia juga harus memenuhi semua prosedur yang sama dengan warga negara lain. Ikut mendaftar, ikut membayar dan lain sebagainya, kemudian bisa diberangkatkan ke tanah suci. Kalau ini kan tidak ada rencana apa-apa gitu ya, kemudian mereka meminta jatah penerbangan tambahan di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bisa berangkat naik haji. Apalagi kalau bukan karena punya kekuasaan mereka bisa melakukan itu. Ya. Berarti sebetulnya tidak menggunakan privilege sebagai anggota DPR, tapi tetap mengikuti aturan main yang ada sama seperti jemaah haji yang lain. Nah, Mas Lusius, sebetulnya masyarakat sendiri mungkin tidak semua ya, seringkali menganggap ya itu tadi ada spesialisasi begitu terhadap anggota dewan. Ini kalau catatan dari Formapi sendiri seperti apa, Mas? Ya, saya kira korupsi di negara ini kan banyak terjadi karena kuatnya itu terjadinya konflik of interest, konflik kepentingan ya. Orang yang punya kekuasaan menggunakan kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan saya kira itu yang terjadi dalam permintaan jatah khusus untuk keberangkatan ke tanah suci ini yang dilakukan oleh DPR yang merasa punya kekuasaan. Pada saat yang sama mereka coba untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kenapa kemudian saya ini saya selalu bilang nampaknya ini apa yang digunakan oleh DPR itu dalam berpikir calon ya. Mereka tahu bahwa mereka punya kekuasaan dan mereka tahu juga bahwa mereka bisa menggunakan kekuasaan itu untuk meminta ke Garuda Indonesia terkait jatah kursi itu, dan itu yang kemudian mereka manfaatkan, mengumpulkan misalnya anggota DPR yang ingin naik haji ya, lalu memberikan mereka peluang untuk kemudian bisa berangkat ke tanah suci dengan kloter khusus ya. Dan saya kira kalau kemudian DPR menggunakan cara berpikir ala calo seperti itu, saya kira sih itu menjelaskan betul kenapa praktik korupsi ya masih terus terjadi, gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Ini modus-modus awal saja, saya kira modus dari praktik korupsi, praktik gratifikasi yang selama ini terjadi. Ya, kenapa kemudian kita harus tegas untuk meminta PT Garuda tidak membiasakan diri untuk kemudian menerima permintaan layanan khusus yang disampaikan oleh DPR. Ya. Baik, terima kasih Mas Lusius Karus selaku peneliti Formapi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi masukan dan juga feedback buat teman-teman yang ada di Senayan. Terima kasih Mas Lusius, selamat sore, salam sehat Mas.